Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang program linier dan subbabnya kita akan belajar mengenai bentuk pertidaksamaan linier dua variabel dan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelum melangkah ke materi, alangkah baiknya kita bisa membedakan tentang persamaan linier dua variabel dan pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, untuk persamaan linier dua variabel biasanya kita menggunakan simbol sama dengan. Contohnya seperti ini. AX plus BY sama dengan C. Ini bentuk dari persamaan linier dua variabel. Dan kalau pertidaksamaan linier dua variabel itu biasanya menggunakan kata hubung kurang dari, besar dari, kurang dari sama dengan, dan besar dari sama dengan. Contohnya seperti ini. Ini bentuk dari pertidaksamaan linier dua variabel. Dengan bintang ini syaratnya bisa diganti dengan kurang dari, besar dari, kurang dari sama dengan, dan besar dari sama dengan. Linier adalah sesuatu yang berkaitan dengan garis. Jadi dalam bab yang berkaitan dengan linier ini, kita akan menjumpai beberapa bentuk garis yang akan muncul, dan garis tersebut merupakan sebuah batas bagian dari dua daerah penyelesaian. Contohnya seperti ini. Kalau kita ketemu garis ini, berarti yang sisi kiri adalah yang sebelah ini. Jadi batasnya ini kan pembatas. Jadi yang sebelah sana itu berarti daerah bagian kiri, dan sebelah sini adalah bagian kanan. Lanjut, kalau kita menemui garis seperti ini, jadinya sebelah kirinya adalah sebelah sini dan kanannya sebelah sini. Kalau seperti ini sudah pasti ya, di sini atas dan di sini bawah. Ini juga sudah pasti, kirinya sebelah sini dan kanannya sebelah sini. Catatan, penentuan garis linier pada tanda pertidaksamaan adalah sebagai berikut. Jika tanda pertidaksamaannya itu kurang dari dan besar dari, maka gambar garis liniernya adalah putus-putus seperti ini. Dan untuk tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan dan besar dari sama dengan, garisnya tegas atau tetap lurus. Oke, kita lanjut ke materi. Pertidaksamaan linier dua variabel yang biasa kita singkat dengan PTL-DV. Definisinya atau artinya, pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel berderajat satu. Contoh bentuk umumnya seperti ini. AX plus BY bintang C. Dengan keterangan X dan Y adalah variabel, A adalah koefisien dari variabel X, B adalah koefisien variabel Y, C adalah konstanta, dan bintang ini adalah tanda pertidaksamaan, bisa besar dari, kurang dari, besar dari sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Lanjut, yang kedua, menentukan daerah himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan linier dua variabel. Langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier dua variabel sebagai berikut. Yang pertama, ubahlah bentuk pertidaksamaan menjadi persamaan. Jadi nanti kalau ada tanda pertidaksamaan seperti ini, kurang dari, besar dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, ubah menjadi sama dengan. Untuk yang kedua,
tentukan titik potong dengan sumbu X dan Y. Berarti nanti kita harus cari titik potong dari garis linear yang akan dibuat. Yang ketiga, gambarlah grafik bentuk persamaannya. Dari titik-titik potong yang kita peroleh dari langkah yang kedua, hubungkan menjadi sebuah garis linear. Yang keempat, ambil sebarang titik uji dan substitusikan dalam pertidaksamaan. Cari titik uji selain titik potong, lalu substitusikan dalam bentuk pertidaksamaan. Jadi, setelah titik ujinya bernilai sudah ada hasilnya, kalau pernyataannya benar, maka belahan bagian yang memuat titik uji itu adalah himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaiannya. Dan jika pernyataannya salah, maka belahan bagian yang memuat titik uji itu berarti bukan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaiannya. Untuk yang terakhir, yang kelima, tandai belahan bagian yang merupakan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian dengan arsiran. Belahan daerah bagian dilihat dari sisi kiri atau kanan dari garis linear. Kita lanjut ke contoh soal dari pertidaksamaan linear dua variabel. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 5x plus 3y lebih besar dari 15. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah: yang pertama, kita ubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Kita tulis dulu bentuk pertidaksamaannya. 5x plus 3y lebih besar dari 15. Kita ubah lebih besar menjadi sama dengan. Seperti ini bentuk persamaannya. 5x plus 3y sama dengan 15. Kemudian kita tentukan titik potong dengan sumbu X dan Y. Kita buat tabel seperti ini. Jika X sama dengan 0, maka Y-nya 5. Dari mana? Dari sini. Misalkan jika sumbu X sama dengan 0, maka kita masukkan dulu X sama dengan 0-nya ini ke dalam bentuk persamaan. Jadi 5 kali 0 plus 3Y sama dengan 15. Ini kita operasikan. Jadi 0 plus 3Y sama dengan 15. 3Y ini sama dengan 15, kita bagi dengan 3 di kedua ruasnya, jadi Y sama dengan 5. Maka dari itu, jika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 5. Dan untuk titik potong yang dari sumbu Y, jika sumbu Y-nya sama dengan 0, maka X-nya 3. Dari sini kita tulis bentuk persamaannya. 5x plus 3y sama dengan 15. Lalu kita ganti y ini dengan 0. 5x plus 3 kali 0 sama dengan 15. Kita operasikan. 5x plus 0 sama dengan 15. 5x sama dengan 15 ini kita bagi dengan 5 karena masih bisa disederhanakan. Jadi X sama dengan 3. Jika Y-nya 0, maka X-nya 3. Dari sini. Lanjut. Untuk langkah ketiga, gambar grafik bentuk persamaannya. Tadi kan kita sudah menentukan titik potongnya. Titik potong yang pertama adalah 0. Jika X-nya 0, maka Y-nya 5. Kita tandai titik seperti ini. Dan yang titik potong kedua dari Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Lalu kita beri garis lurus seperti ini. Kita namai dengan garis linear dari
persamaan 5x plus 3y sama dengan 15. Dan untuk kita biar tahu menentukan daerahnya mana, nah dari sini kita bisa tahu ini adalah daerah bagian kiri dari garis linearnya, dan sini adalah bagian kanannya. Lanjut untuk yang langkah keempat, ambil sebarang titik uji selain titik potong dan substitusikan ke dalam bentuk pertidaksamaan. Misalkan kita ambil titik uji P di 0,0 di daerah bagian kiri. Kita substitusikan ke dalam bentuk pertidaksamaan. Seperti ini. Jadi yang kita ambil ini titik ujinya adalah di tepat di sini. Di X-nya 0 dan Y-nya 0 di bagian daerah kiri. Kita tulis dulu bentuk pertidaksamaannya. 5x plus 3y besar dari 15. Kita masukkan x-nya 0, y-nya 0. 5 kali 0 plus 3 kali 0 lebih besar dari 15. Kita operasikannya yang ini. 5 kali 0 sama dengan 0 plus 3 kali 0 0 lebih besar dari 15. Apakah 0 ini lebih besar dari 15? Salah. Pernyataannya salah, karena 0 kurang dari 15 maka daerah penyelesaiannya bukan daerah yang memuat titik P di 0,0. Jadi daerah arsiran adalah daerah yang bukan memuat titik P. Maksudnya gimana? Jadi kan di sini ini kan titik P-nya. Jadi yang termuat di titik uji ini bukan daerah penyelesaiannya, berarti yang di sebelah sini, seperti ini. Yang kelima, menandai belahan bagian daerah penyelesaian. Kita gambar dulu bidang kartesiusnya. Kita ambil dari titik ini sebagai titik P, kita namai titik P, lalu kita garis seperti ini. Kenapa garisnya putus-putus? Karena ini adalah besar dari, jadi garisnya putus-putus. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 5x min 2y kurang dari 10. Jika x lebih besar dari 0 dan y kurang dari 0. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 1. Ubah pertidaksamaan menjadi bentuk persamaannya terlebih dahulu. Kita tulis bentuk pertidaksamaannya. 5x min 2y kurang dari 10. Kita ubah kurang dari menjadi sama dengan. Kita tulis seperti ini. 5x min 2y sama dengan 10. Untuk langkah yang kedua, kita tentukan titik potong dengan sumbu x dan y. Kita buat tabel seperti ini. Nah, jika kita misalkan sumbu x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan min 5. Caranya tadi seperti ini ya. Sudah paham? Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan. Dan untuk sumbu y sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Lanjut, gambar grafik bentuk persamaannya. Kita gambar grafiknya seperti ini. Dari titik potong itu tadi kita kan sudah mendapatkan jika x-nya 0 maka y-nya min 5. Kita beri titik seperti ini, dan untuk yang titik potong yang dari sumbu x, sumbu y sama dengan 0 maka x-nya sama dengan 2. Kita tarik garis lurus seperti ini.
Dan kita namai grafiknya atau garisnya ini, garis linearnya, kita namai persamaan dari 5x min 2y sama dengan 10. Ini sisi kanan dari garisnya, dan ini sisi kiri dari garisnya. Jadi tidak boleh melewati ini. Ini adalah daerah bagian kiri, dan ini daerah bagian kanan. Untuk langkah yang ketiga, ambil sebarang titik uji selain titik potong, lalu substitusikan ke dalam bentuk pertidaksamaan. Kita tulis bentuk pertidaksamaannya dulu. 5x min 2y kurang dari 10. Kita ambil titik uji di bagian kiri dari garis tersebut di 0,0. Jadi kita masukkan x-nya 0, y-nya 0. 5 kali 0 min 2 kali 0 kurang dari sama dengan 10. Kita operasikan. 5 kali 0 sama dengan 0, kurangi 2 kali 0 jadi 0, kurang dari sama dengan 10. Apakah nilai 0 ini kurang dari 10? Pernyataan benar, karena 0 kurang dari sama dengan 10, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik P di 0,0. Jadi daerah arsiran adalah daerah yang memuat titik P di 0,0. Untuk yang langkah terakhir, kita tandai belahan bagian daerah penyelesaiannya. Kita buat dulu bidang kartesiusnya. Seperti tadi, kita titik-titiki seperti ini, lalu kita tarik garis lurus. Kenapa ini kok garisnya lurus? Karena di sini adalah kurang dari, jadi garisnya lurus, dan kita namai garisnya adalah garis 5x min 2y kurang dari sama dengan 10. Kita arsir daerah penyelesaiannya. Loh kak, kenapa kok daerah arsirannya seperti ini, kok enggak full di sini? Karena di soalnya tadi kan x-nya kurang dari x-nya lebih dari 0, jadi mengarahnya ke sini. X kurang lebih dari 0, dan y-nya kurang dari 0, jadi ke bawah, nggak full. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Feni. Nah, dan di sini adalah daerah penyelesaiannya. Oke, melanjutkan materi yang selanjutnya dari Kakak Ais tadi. Yang kedua yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPT-LDV. Untuk definisinya yaitu sistem pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu sistem atau gabungan dua atau lebih pertidaksamaan linier yang di dalamnya memuat dua variabel berderajat 1. Nah, untuk PT-LDV tadi kan variabelnya ada 1, jadi kita hanya menyelesaikan satu persamaan saja. Sedangkan untuk SPT-LDV kita bisa menyelesaikan persamaan lebih dari 1. Jadi kita bisa menyelesaikan persamaannya, bentuknya bisa seperti ini. AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih besar sama dengan C, AX plus BY lebih besar C, dan seterusnya. Kemudian untuk contoh soal yang pertama yaitu tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 8x plus 3y kurang dari sama dengan 24. 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Ini bentuk pertidaksamaannya yaitu 8x plus 3y kurang dari sama dengan 24.
Kemudian kita ubah untuk tanda kurang dari sama dengan ini menjadi ke tanda sama dengan, yaitu seperti ini. 8x plus 3y sama dengan 24, ini bentuk persamaannya. Untuk yang persamaan kedua yaitu 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12, ini bentuk pertidaksamaannya. Kemudian kita ubah yang lebih besar sama dengan ini menjadi sama dengan. Nah, kemudian menjadi bentuk persamaannya yaitu 2x plus 3y sama dengan 12. Kemudian untuk langkah kedua yaitu menentukan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Untuk persamaan yang pertama, 8x plus 3y sama dengan 24. Nah, kita membuat tabel seperti ini dulu. Jika x-nya 0, maka y-nya 8. Ini diperoleh dari mana? Dari sini. Kita misalkan sumbu x-nya 0. Jadi kita masukkan persamaannya. 8x plus 3y sama dengan 24. Ini bentuk persamaannya. Kemudian untuk x-nya ini kita ganti dengan 0. Jadi 8 dikali 0 plus 3y sama dengan 24. Kita operasikan, kemudian 8 dikali 0 plus 3y sama dengan 24. Kemudian 3y sama dengan 24. Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan 3 menjadi y sama dengan 8. Kemudian yang selanjutnya kita misalkan y sama dengan 0. Diperoleh ini 8x plus 3y sama dengan 24. Ini bentuk persamaannya. Kemudian kita ganti y-nya menjadi 0. Jadi 8x plus 3 dikali 0 sama dengan 24. Kemudian kita operasikan menjadi 8x plus 0 sama dengan 24. 8x sama dengan 24 ini kedua ruas kita bagi dengan 8 menjadi x sama dengan 3. Kemudian untuk persamaan yang kedua kita buat tabel terlebih dahulu. Jika x-nya 0 maka y-nya 4. Dari mana kok y-nya menjadi 4? Dari ini, misalkan sumbu x sama dengan 0. Diperoleh ini 2x plus 3y sama dengan 12. Ini bentuk persamaannya. Kemudian x-nya kita ganti dengan 0. Kemudian kita operasikan, bentuknya seperti ini. 0 plus 3y sama dengan 12. Kemudian 3y sama dengan 12. Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan 3 menjadi y sama dengan 4. Kemudian yang kedua kita misalkan y sama dengan 0. X-nya menjadi 6. Itu dari mana? Dari ini, diperoleh ini. 2x plus 3y sama dengan 12. Ini bentuk persamaannya. Kemudian y-nya kita ganti dengan 0. 2x plus 3 kali 0 sama dengan 12. Kemudian kita operasikan 2x plus 3 kali 0, 0 sama dengan 12. Maka 2x sama dengan 12. Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan 2 menjadi x sama dengan 6. Kemudian langkah yang selanjutnya gambar grafik bentuk persamaan. Nah, kita gambar terlebih dahulu bidang kartesiusnya. Kemudian kita masukkan tadi yang pertama kan diperoleh titik 0,8 sama 3,0. Nah, kemudian kita tarik garis lurus. Dan untuk yang persamaan kedua tadi kan sudah diperoleh
0,4 dan yang satunya yaitu 6,0. Kemudian kita tarik lagi garis lurusnya. Kita namai garis ini, yang pertama yang berwarna merah ini kita namai dengan 8x plus 3y sama dengan 24. Kemudian untuk yang garis yang kedua yang berwarna biru ini kita namai dengan bentuk persamaan 2x plus 3y sama dengan 12. Kemudian kita ambil sembarang titik uji selain titik potong dan substitusikan ke dalam bentuk pertidaksamaan. Misalkan kita ambil titik uji P di 0,0. Di daerah bagian kiri kita substitusikan ke dalam bentuk pertidaksamaan. Untuk persamaan yang pertama tadi 8x plus 3y kurang dari sama dengan 24. Kemudian kita masukkan untuk x-nya kita masukkan 0 dan y-nya kita masukkan 0. Jadi 8 dikali 0 plus 3 dikali 0 kurang dari sama dengan 24. Kemudian kita operasikan 8 dikali 0, 0 plus 3 dikali 0, 0 kurang dari sama dengan 24. Nah, 0 ini apakah kurang dari sama dengan 24? Ya benar, jadi pernyataan ini benar karena 0 kurang dari sama dengan 24. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik P di 0,0. Jadi daerah arsiran adalah daerah yang memuat titik P di 0,0. Kemudian untuk persamaan yang kedua yaitu 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12. Nah, ini bentuk pertidaksamaannya. Kemudian x-nya kita ganti dengan 0 dan y-nya kita ganti dengan 0. Maka 2 dikali 0 plus 3 dikali 0 lebih besar sama dengan 12. Kemudian kita operasikan 2 dikali 0, 0 plus 3 dikali 0, 0 lebih besar sama dengan 12. Nah, ini apakah 0 ini lebih besar sama dengan 12? Tidak, jadi pernyataannya salah. Karena 0 kurang dari sama dengan 12, maka daerah penyelesaiannya bukan daerah yang memuat titik P di 0,0. Jadi daerah arsiran adalah daerah yang bukan memuat titik P di 0,0. Kemudian menandai belahan bagian daerah menyelesaikan daerah penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan 8x plus 3y kurang dari sama dengan 24. 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Nah, bentuknya itu jadi seperti ini. Tadi kan untuk yang 8x plus 3y kurang dari sama dengan 24 itu pada garis yang ini, yang berwarna ungu, ini. Kemudian untuk pertidaksamaan yang 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12 itu pada garis yang berwarna hijau. Jadi ini untuk daerah penyelesaiannya yaitu di bagian yang ini, yang warnanya bercetak tebal atau warnanya ini lebih gelap dibandingkan dengan yang lainnya ini. Nah, untuk arsirannya ini, kenapa kok arsirannya cuman di bagian batasnya sampai sini? Karena pada soalnya tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Jadi arsirannya ini tidak boleh
kurang dari 0. Jadi tidak boleh sampai ke sini. Ini begitu juga dengan yang persamaan yang kedua, tidak boleh sampai daerah yang sini ini. Kemudian kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X min Y kurang dari 4, 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12, dan X lebih besar sama dengan 0. Untuk langkah yang pertama, yaitu mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Nah, untuk bentuk pertidaksamaannya ini, X plus Y kurang dari 4. Kita ubah tanda kurang dari ini menjadi sama dengan. Menjadi bentuk persamaannya, X min Y sama dengan 4. Kemudian untuk persamaan yang kedua, yaitu 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Ini bentuk pertidaksamaannya. Nah, kemudian kita ubah untuk tanda kurang dari sama dengan ini menjadi sama dengan. Bentuknya menjadi bentuk persamaan 2X plus 3Y sama dengan 12. Kemudian untuk langkah yang kedua, yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk persamaan yang pertama, X min Y kurang dari 4. Kita pertama-tama membuat tabel seperti ini dulu. Jadi jika X-nya 0, maka Y-nya min 4. Ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari ini. Misalkan sumbu X-nya kita sama dengan 4. Nah, diperoleh dari X min Y sama dengan 4. Ini untuk bentuk persamaannya. Kemudian X-nya ini kita ganti dengan 0. Maka 0 min Y sama dengan 4. Kemudian kita operasikan. 0, kan tadi X-nya cuma X saja. Jadi 0 min Y sama dengan 4. Nah, kemudian kedua ruas kan di bawah ini kan menjadi min Y sama dengan 4. Maka kedua ruas kita bagi dengan min 1. Menjadi hasilnya Y sama dengan min 4. Kemudian untuk yang kedua, jika Y-nya 0, maka X-nya 4. Ini diperoleh dari ini. Sama seperti tadi cara penyelesaiannya, cuman yang ini yang diganti 0 itu yang Y-nya. Jadi X min 0 sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 4. Kemudian untuk persamaan yang kedua, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 12. Kita pertama-tama membuat tabel seperti ini. Jika X-nya 0, maka Y-nya 4. Itu diperoleh dari sini. Kita misalkan X-nya tadi 0. Jadi 2 dikali 0 plus 3Y sama dengan 12. Kemudian kita operasikan. 2 dikali 0, 0. Plus 3Y sama dengan 12. Menjadi 3Y sama dengan 12. Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan 3. Yaitu Y sama dengan 4. Untuk yang kedua, Y kita misalkan 0. Untuk X-nya sama dengan 6. Itu diperoleh dari sini. 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, tadi kan X-nya yang diganti dengan 0. Sekarang yang Y yang diganti dengan 0. Jadi 2X plus 3 dikali 0 sama dengan 12. Kemudian kita operasikan. 2X plus 0 sama dengan 12. Menjadi 2X sama dengan 12. Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan 2. Menjadi X sama dengan 6. Kemudian kita lanjut pada langkah yang selanjutnya, yaitu gambar grafik bentuk persamaannya. Terlebih dahulu kita menggambar bidang kartesiusnya.
Nah, tadi kan sudah diperoleh untuk titik potong yang pertama, yaitu 0,-4 dan 4,0. Kemudian kita tarik garis lurus. Ini untuk yang berwarna merah ini, persamaan yang pertama. Kemudian ini dari garis ini kita tulis bentuk persamaan X min Y sama dengan 4. Kemudian untuk yang titik potong yang kedua tadi kan 0,4 dan 6,0. Kemudian kita tarik lagi garis lurus. Nah, ini yang garis lurus yang biru ini persamaan yang kedua. Kemudian garis ini kita tulis bentuk persamaannya menjadi 2x plus 3y sama dengan 12. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu ambil sembarang titik uji selain titik potong dan substitusikan ke dalam bentuk pertidaksamaan. Misalkan kita ambil titik uji P di 0,0 di daerah bagian kiri. Kita substitusikan ke dalam bentuk pertidaksamaan. Untuk persamaan yang pertama, X min Y kurang dari 4. Ini bentuk pertidaksamaannya. Jadi untuk X dan Y ini kita masukkan kita ganti menjadi 0 dan Y-nya kita ganti menjadi 0 juga. Jadi 0 min 0 kurang dari 4. Maka 0 kurang dari 4. Apakah betul 0 ini kurang dari 4? Ya. Jadi pernyataannya benar, karena 0 kurang dari 4, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik P di 0,0. Jadi daerah arsiran adalah daerah yang memuat titik P di 0,0. Kemudian untuk persamaan yang kedua yaitu 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, ini bentuk pertidaksamaannya. Kemudian x-nya ini kita ganti dengan 0. Begitu juga dengan yang y, ini kita ganti dengan 0. Maka 2 kali 0 plus 3 dikali 0 kurang dari sama dengan 12. Kemudian kita operasikan menjadi 0 plus 0 kurang dari sama dengan 12. Nah, 0 kurang dari sama dengan 12. Apakah 0 ini kurang dari sama dengan 12? Ya, jadi pernyataan benar. Karena 0 kurang dari sama dengan 12, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik P di 0,0. Jadi daerah arsiran adalah daerah yang memuat titik P di 0,0. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu menandai belahan bagian daerah penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan X min Y kurang dari 4, 2X plus 3Y kurang dari lebih dari sama dengan 12. X lebih besar sama dengan 0. Nah, ini bentuk dari arsirannya, dari bentuk pertidaksamaannya. Nah, kemudian untuk persamaan yang pertama itu pada arsiran yang berwarna hijau ini dan dinamai dengan bentuk pertidaksamaan X min Y kurang dari 4. Nah, tadi kan pada materinya Kakak Ais kan sudah dijelaskan bahwasanya kalau tandanya kurang dari, maka bentuk garis ininya itu terputus-putus. Jadi ini kan sudah kelihatan kan bentuknya, garisnya itu terputus, enggak tebal, enggak lurus gitu kan. Jadi ini bentuknya terputus-putus. Untuk persamaan yang kedua yaitu pada arsiran bagian yang berwarna pink ini, yang
dinamai dengan bentuk pertidaksamaan 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12. Nah, kemudian ini kenapa kok nggak ada arsirannya untuk yang ini, yang pink ini? Kan tadi kan x-nya kan batasannya x lebih besar sama dengan 0. Maka untuk x yang kurang dari 0 ini tidak pakai diarsir. Jadi batasnya itu cukup sampai di batasan ini, 0 ini. Maka untuk daerah penyelesaiannya yaitu pada bagian arsiran yang tebal atau yang berwarna tebal ini. Itu daerah penyelesaiannya. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Apabila masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.